Selanjutnya adalah kata sambutan dari perwakilan penerbit Erlangga. Di sini diserahkan kepada Bapak Janres Bahtiar Tondang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hasrul untuk kesempatannya. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua peserta webinar yang berbahagia hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk kata sambutan. Saya Janres mewakili PT Penerbit Erlangga Cabang Medan mengucapkan atas kepercayaan kampus terutama untuk Pak Ketua STIB Bapak Prof. Dr. Amrin Fauzi yang selalu mendukung kerjasama dan mempercayakan buku Erlangga sebagai bahan ajar dan mengajar di kampus, dan semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut dan buku Erlangga sebagai pendukung pengetahuan mahasiswa di kampus di Medan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber webinar kita hari ini, yakni Bapak Prof. Bernard sebagai narasumber kita hari ini dengan tema Is COVID Pandemic the Most Influencing Factor in Changing Life to the New Normal. Dan semoga semua peserta webinar hari ini mendapat pencerahan dan kegiatan webinar ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili PT Penerbit Erlangga Medan. Terima kasih. Pak Asrul, kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Janres Bahtiar Tondang. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua STIB, Bapak Profesor Dr. Amrin Fauzi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada kita semua. Pada hari ini tanggal 27 Juni 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IB dengan bekerja sama dengan Penerbit Erlangga mengadakan seminar yang seperti ini ya kita sebut dengan webinar. Ini merupakan hal yang biasa bagi karena ada kondisi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini banyak timbul masalah-masalah. Masalah-masalahnya salah satunya misalnya adanya pengangguran yang cukup besar. Saya lihat di media sosial bahwa sekarang ini terjadi pengangguran lebih kurang 6,4 juta. Itu di sektor yang formal saja. Yang sektor informal mungkin lebih lagi. Dan di Jawa Barat sendiri ada sekitar 20.000 atau 200.000 atau 20.000 hotel-hotel yang sudah tutup. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini yang katakanlah ya terpaksa mem-PHK-kan karyawannya ataupun juga paling tidak merumahkan atau dirumahkan. Mengapa dirumahkan? Karena perusahaan-perusahaan agak sulit untuk membayar pesangon para karyawan. Jadi kondisi yang seperti ini sungguh sangat miris kita rasakan dan ini tidak bisa kita duga-duga. Ya sebenarnya kondisi ini yang kita hadapi ini ada dua hal yang utama. Pertama yaitu terjadinya misalnya revolusi industri 4.0 itu yang menyebabkan penggunaan teknologi yang sudah relatif sangat canggih sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual sudah digantikan dengan yang bersifat otomatis. Sehingga dengan demikian pengangguran meningkat. Dan kondisi ini diperparah lagi dengan adanya COVID-19 ini. Sebenarnya mengenai penyakit yang seperti ini kita biasa sudah dengar, ini hanya sekedar mengulang saja, sudah pernah kejadian di dunia ini 100 tahun yang lalu yang disebut dengan
di Spanyol ya, COVID mungkin ya Spanyol, di mana sekitar tahun 1918 dan menyebar ke seluruh dunia sehingga mengakibatkan kematian lebih kurang 50 juta orang. Indonesia juga terkena dampaknya. Sekarang ini ya katakanlah dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan banyak hal-hal yang membawa perubahan baru bagi kita. Sehingga kita ini sudah terkena, ya terpaksa kita bersikap, ya istilahnya bersikap dan berperilaku baru untuk bisa survive. Timbul pertanyaan, kondisi yang kita hadapi sekarang ini apakah semata-mata disebabkan oleh faktor COVID ini saja, atau juga merupakan pelengkap juga dari faktor terjadinya revolusi 4.0, 4.0. Dalam kaitan ini, kita ingin mengetahui kondisi kita yang seperti sekarang ini, yang menyebabkan katanya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekarang -3, tapi menurut PBB, Bank Dunia, dikatakan bahwa Indonesia sekarang pertumbuhannya zero growth. Jadi tahun 2020 bisa 0,0. Sedangkan pertumbuhan penduduk kita rata-rata ya mungkin 2% atau 2-3%, atau juga dulu pernah 2,34%, 2,34%, istilahnya Jisansu. Jadi ya kalau demikian banyaknya jumlah setiap tahun masuknya tenaga kerja baru ke pasar, sedangkan di pasar tidak tersedia lapangan kerja, malahan yang ada pun ya mungkin dikurangi, ini merupakan bisa membawa bencana dan akibatnya nanti bisa timbul resesi di Indonesia. Dalam ini paparkan nantinya apakah ini keadaan kondisi kita yang sekarang ini yang disebut dengan biasa kita dengar new normal ini semata-mata disebabkan oleh ada COVID-19 ini atau ada faktor lain? Ya, di samping faktor tadi yang saya katakan adalah terjadinya revolusi 4.0, yang mana di antara kedua faktor tersebut yang paling berpengaruh. Dan dalam kaitan ini nanti akan dibahas, ya istilahnya, is COVID-19 pandemic the most influencing factors in changing life to normal to new normal. Jadi apakah epidemi COVID-19 itu merupakan faktor yang paling berpengaruh menuju kehidupan normal yang baru. Karena bagaimanapun kita tidak bisa lagi hidup dengan situasi yang seperti yang kondisi yang lama. Hanya saja kita harus tetap optimis karena manusia ini, kita adalah manusia makhluk yang berakal, yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang ada. Namun demikian sudah tentu kondisi normal kita pada masa-masa yang lalu itu terpaksa diubah, kita sesuaikan dengan kondisi baru, kita sebut dengan new normal. Ini merupakan satu pertanyaan, apakah COVID-19 ini merupakan faktor yang paling berpengaruh atau ada faktor-faktor lain? Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Profesor Benhard, ya mungkin yang bidang expert di bidang ini. Dan mudah-mudahan kami minta kepada para hadirin bisa mengikuti acara ini sampai selesai, sehingga dengan demikian ada sesuatu paling tidak di benak kita bertambah pengetahuan yang menyangkut hal yang sangat urgent yang kita hadapi sekarang ini. Ya, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penerbit Erlangga yang memfasilitasi adanya seminar webinar ini, dan juga kepada Bapak Profesor Benhard Wijaya, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ya kami rasa sekian saja sambutan kami, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin dan juga kepada pembicara dan juga kepada Pak sponsor. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Amrin Fauzi yang telah memberikan
kata-kata sambutan dan himbauan-himbauannya. Selanjutnya acara utama kita adalah pemaparan dari narasumber kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Bernard T. Wijaya MM. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengambil waktu sedikit Pak Prof untuk saya membacakan profil singkat Bapak narasumber kita karena supaya mungkin menjadi lebih kenal dan lebih akrab dengan Bapak Prof ya. Pak Profesor Dr. Insinyur Bernard Wijaya adalah merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan sarjananya tahun 1988, kemudian menyelesaikan program Magister Manajemen dengan memperoleh Outstanding Awards, tentu prestasi yang sangat baik Pak Prof ya, pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 1991. Kemudian melanjutkan pendidikan doktoral dan program doktor ekonomi kekhususan manajemen dan bisnis pada Universitas Pajajaran dan lulus tahun 2008, tercepat dan terbaik angkatan 6 dengan predikat cum laude. Pada kesehariannya tadi Pak Prof sudah menjelaskan sedikit ya, pembicara kita Pak Bernard, Profesor Bernard bekerja pada Martha Tilaar Group sejak 1992 sebagai Presiden Direktur PT Martha Beauty Gallery dan Puspita Martha International Beauty School tahun sampai dengan 2014, Director of Martha Tilaar Innovation Center PT Martina Berto Tbk sampai dengan tahun 2015. Kemudian ada di Unit Head Herbal Division di PT Martina Berto Tbk dan sampai 2019 sekarang menangani Business Development PT Martina Berto Tbk. Pada bidang pendidikan, profesor kita adalah Profesor Marketing dan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta. Dan banyak bekerja atau mengajar di beberapa fakultas-fakultas baik S1 maupun S2. Salah satu, tidak semua saya bacakan Prof ya, di Universitas Indonesia sejak tahun 2010, kemudian di Fakultas Kedokteran UKI, di Institut Bisnis BINUS ya sejak tahun 1998, dan banyak universitas di Jawa bahkan di Jakarta semuanya. Mungkin banyak profesor kita ini mengajar di beberapa universitas ya. Kemudian ini yang mungkin perlu saya sampaikan selaku akademisi, tentu Pak Prof ini banyak sekali menulis di media Pak Prof ya. Ada lifestyle marketing penerbit Gramedia, Grip Easy Marketing di Grasindo, Beauty Entrepreneurship, semuanya kekhususan-kekhususan ya Prof. Dressing in Beauty, The Salon for Guide on to Your Future Business. Ini saya sangat tertarik, mungkin tulisan Prof. Mungkin Pak Prof sedikit nanti boleh menyinggung The Power of Jamu Pak Prof. The Power of Jamu, mungkin kami nanti bisa mengambil konten lokal The Power of Ulos Prof ya untuk Medan. Oke. Banyak sekali mungkin tulisan-tulisan Pak Prof ini yang mungkin tidak semua saya bacakan. Dan di Google Scholar juga saya sudah lihat Pak Prof banyak yang mensitasi tulisan-tulisannya, barusan semalam saya cek Prof. Pokoknya Pak Prof banyak yang sitasi lah. Oke. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Bernard Wijaya untuk menyampaikan paparan-paparannya. Saya waktu dan kami persilakan Prof. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Asrul. Yang saya hormatin Prof. Amrin Fauzi, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi IP, para Wakil Ketua dan Manajemen STIE IP, Bapak Janres Bakhtiar Tondang dari Erlangga, juga tentu saja yang memandu acara kita ya supaya sukses hari ini, Pak Hasrul Siregar, kemudian juga para dosen, tamu undangan, para mahasiswa, peserta webinar, dan seluruh peserta yang hari ini mungkin bisa online bersama kita semua. Dan tentu saja saya juga tidak lupa ada Pak Damares Purba, ada Pak Mangasi yang selalu membantu kita dari Erlangga. Selamat siang, salam sehat sejahtera, salam dari Jakarta. Semoga semuanya sehat. Izinkan saya hari ini untuk mencoba men-sharing ya
Barangkali webinar tema hari ini masih seputar pandemik ya. Tapi karena kita berada di bidang manajemen, maka barangkali kita akan banyak bicara mengenai pandemik yang terkait dengan isu manajemen kita. Baik, saya akan share materi. Baik, sudah tertampak ke layarkah? Ya. Baik, kita mulai saja ya. Jadi tadi Pak Ketua sudah menyinggung beberapa hal mengenai perubahan dunia sekarang ini. Dunia memang sangat berubah ya. Saya ingat betul dengan Erlangga kita pernah keliling juga ke Medan pada waktu itu seminar ya, tetapi benar-benar datang ke Medan ya, menginap di sana dan berseminar tatap muka ya. Hari ini ya barangkali setahun yang lalu ya, kita berubah sekarang ya. Bisa seminar di Medan, tetapi saya di Jakarta ya. Sebetulnya enak ke Medan ya, kita bisa makan durian di sana. Baik. Dunia itu memang berubah ya. Kalau kita lihat memang perubahan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu yang kita sebut dengan iteration. Jadi bertahap ya, urut ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan innovation. Dan ini yang barangkali tahun lalu saya banyak diminta memberikan seminar mengenai disruption yang tadi Pak Ketua juga singgung ya. Topiknya hampir sampai bosen-bosen ya, Industri 4.0. Ya, tapi apakah sekedar itu yang terjadi di dunia ini? Ini gambaran satu model yang ditulis barangkali sekitar tahun 92 ya di Harvard mengenai leadership ya. Ada model yang namanya suka kita dengar dengan nama VUCA ya. VUCA ya. Volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dunia sekarang tuh seperti ini nampaknya. Dan ternyata dalam kondisi pandemik ini benar-benar terjadi ya. Perubahan itu begitu volatile. Ya, saya membuat makalah ini datanya sudah lari semua. Ya, jadi saya masih membuat data-data. Nanti kalau kita lihat data ekonomi kita di kuartal 1. Ya, ini di kuartal masuk ke kuartal berikutnya sudah banyak perubahan data. Ya, makin tidak menentu, makin kompleks, makin membuat kita ambiguity, bingung. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya selalu dalam setiap kesempatan saya selalu menceritakan ini ya. Jadi dunia ini berubah dengan begitu cepat, ada beberapa trigger ya. Yang pertama sebetulnya nggak ada pandemik ini terjadi ya. Kita ini memasuki era yang namanya milenium ya, abad 21. Apa yang terjadi? Ternyata manusianya juga berubah. Kita masuk ke generasi yang lebih muda, dan lebih muda. Ya. Tahun lalu orang masih bisa berbicara mengenai saya orang milenial, ya. Saya orang milenial, ya. Tapi kalau hari ini kita bicara mengenai saya milenial, itu ada satu tanda-tanda bahwa kita mulai tua. Ya. Jadi hati-hati, jangan ngaku milenial lagi. Karena hari ini sudah masuk ke generasi Z, atau kita suka dengar dengan nama centennial. Jadi termasuk saya ini sudah termasuk golongan yang mulai tua, ya, menurut generasi ini, ya. Jadi Gen Z sekarang ini, ya, Z, ya. Nah, pada saat ini pula kita juga harus ingat ada adik-adik lagi yang lebih muda yang kita sebut dengan generasi alfa. Ya, ini yang paling tua sekitar umurnya 17-19 tahun. Tapi hari ini dunia akan dikuasai, dipimpin oleh generasi Z. Ya. Jadi ini yang merubah cara pola hidup kita, ya. Jadi kalau saya bercanda di kantor gitu ya, di mana gitu, saya selalu bercanda mengenai perubahan generasi ini.
Kita tidak bisa memaksakan bicara dengan generasi yang lebih muda dengan cara kita sendiri. Harus berubah kita. Ya, yang tua harus mengikuti yang lebih muda. Ini yang berubah cara hidup kita. Ya, ada pandemik, tidak ada pandemik, ini terjadi. Ya, zaman saya, nah ini kalau sudah mulai ngomong zaman saya itu berarti sudah mulai tua, termasuk saya ya. Itu kalau belajar, ya tenang, diem, ya bawa buku gitu, ya. Tapi orang belajar sekarang tidak harus seperti itu. Bisa pakai headset, dengerin musik, sambil di sebelahnya main game. Ya, sampingnya lagi seminar. Ini jangan-jangan ada seminar sambil main game juga ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu adalah fun ya. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya, yang penting tujuan kita untuk belajar tercapai. Ya, yang kedua adalah teknologi. Teknologi itu sebetulnya bukan hanya sekedar di dunia industri. Banyak perubahan yang merubah dunia ini. Hanya saja waktunya belum tepat, ya, belum tepat, belum saatnya. Karena kembali lagi, kalau terlalu cepat berubah, ekonominya bisa runtuh. Ya, di dunia itu sebetulnya sudah orang nggak perlu ribut energi bahan bakar fosil. Karena apa? Kita sudah bisa menggunakan bahan bakar yang ada di alam dan berlimpah. Dan itu zero ekonomi. Ya, contohnya, ya ini mobil hijau itu buatan India. Bahan bakarnya adalah air. Air bukan air, ya, tapi air, bahan bakar udara. Sedangkan mobil yang punya Aston Martin yang kuning ini itu adalah berbahan bakar air beneran, ya. Jadi berlimpah, ya. Kenapa kita harus ribut dengan minyak, ya, yang sebentar lagi nanti akan habis suatu kali. Nah, ini merubah banyak hal di dalam dunia kehidupan kita. Memang yang paling seru adalah perubahan dunia digital. Ya, digital ini sangat luar biasa mempengaruhi kita, terutama bagaimana kita mengkoneksikan seluruh dunia di dalam satu yang namanya dunia digital. Ya, banyak yang terjadi di dunia digital ini. Ya, jadi sebetulnya saat ini sebelum pandemik ya, kita bicara tahun 2019 lah ya. Itu kita sedang mengalami masa-masa euforia, senang dengan adanya teknologi baru, adanya kemudahan-kemudahan. Ya, ini terjadi sebetulnya. Dan kita biasanya setelah senang itu mengalami fase shock. Ya. Banyak persoalan-persoalan karena bahan-bahan yang kemudian tidak siap kita hadapi. Ya, salah satu contoh yang kelihatan nyata biasanya regulator. Ya, pemerintah itu kebijakan biasanya agak terhambat cepat dengan perubahan itu sendiri. Ya, nanti setelah mengalami masa transisi, maka itu akan menjadi kebiasaan yang normal. Nah, itu yang namanya cultural shock. Nah, kondisi sekarang, kedua hal tersebut, ya, baik perubahan alih generasi, pola hidup kita yang berubah, ditambah dengan perubahan teknologi yang semakin cepat, ya, tambah satu lagi, ya, COVID. Nah, COVID disebut pandemik karena hampir seluruh dunia mengalami ini. Dan khusus untuk Indonesia, kita mengalami suatu hal yang sangat serius ya. Sampai hari ini grafiknya tidak menunjukkan tanda-tanda melandai, masih terus ya. Jadi kita mesti juga saya titip ya tadi salam sehat selalu ya, hati-hati, kita tetap jaga fisik ya, physical distancing, kemudian juga kalau kemana-mana pakai masker ya dan sering cuci tangan. Hal sederhana itu yang akan banyak menolong kita. Ya. Nah, perubahan yang ketiga ini sebetulnya tidak disengaja dan tidak diharapkan sebetulnya. Ya. Mall tutup, ya. Sekolah tutup, bahkan kita mungkin sampai Desember belum boleh kuliah tatap muka. Kantor semua work and from home semua. Ya,
mendadak ya kondisi pandemi yang kita tidak bayangkan aja orang Perancis gitu ya, suruh makan steak pakai sumpit, shock tiba-tiba. Ya, jadi dalam masa yang cultural shock tadi, yang masih runtut tadi, tiba-tiba kita mengalami shock yang begitu dahsyat, ya, sontak dan tiba-tiba. Nah, kita tidak siap sebetulnya, ya. Tapi biasa manusia punya satu pola ya, bahwa manusia itu bisa beradaptasi. Dan terima kasih kepada teknologi ya, dengan adanya bantuan teknologi kita banyak terbantu sementara ya. Dalam kondisi yang sangat mendadak kita bisa tetap beraktivitas baik government, sekolah, bisnis, university, event, bahkan kita beribadah pun kita mengalami hambatan saat ini ya. Nah, itu terbantu lah ya dengan adanya teknologi komunikasi yang tiba-tiba menjamur ya. Kita tahu ya, kita zaman dulu nggak mengenal yang namanya Zoom. Kalau Skype kita udah biasa ya. Tapi tiba-tiba kita sadar, oh ternyata kita banyak menggunakan teknologi yang sebetulnya sudah pernah ada. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang sebetulnya tadi saya katakan apa betul ya teknologi itu semuanya baru? Sebetulnya tidak, ya. Ini cerita mengenai sekolah dengan kelas yang kosong. Saya pernah mengalami ini, ya. Jadi saya pernah bercerita berkali-kali. Di Jakarta ada satu sekolah di mana saya juga diminta mengajar. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu lebih, ya. Jadi kelasnya persis seperti ini, kosong. Ya, dan saya harus mengajar tanpa orang karena di situ live streaming. Itu 22 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi. Jadi muridnya boleh tidak hadir dan kuliah di rumah dimanapun terserah asal dia absen di online. Itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Cuman waktu itu peraturan kuliah seperti itu tidak diperbolehkan ya secara regulasi. Nah, sekarang tiba-tiba justru kita disuruh, ayo kuliahnya jangan ke kampus, ya kuliahlah di rumah di tempat masing-masing, dimanapun terserah, boleh di kafe, boleh di mana, asal jam kuliah Anda online, ya. Nah, ini cerita yang sangat dramatis sekali dan berubahnya luar biasa, shock kita, ya. Nah, mari kita lihat dampaknya, ya. Ternyata dampak yang pertama tentu saja kita rasakan dampak ekonomi, ya. Saya selalu mengatakan ya, Indonesia itu negara yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita sebetulnya tidak terlalu bagus di dalam ekspor, ya. Malah cenderung kita banyak mengkonsumsi barang-barang impor, ya. Tapi kita selalu beruntung, ya. Kita punya hal yang selalu positif. Apa? Ekonomi kita itu digerakkan ya oleh konsumsi domestik. Ya, kita suka menyebutnya konsumsi domestik. Apa itu? Ya, kita ini sehari-hari berbelanja, ya. Itu yang kita sebut dengan konsumsi rumah tangga. 56% lebih PDB kita itu digerakkan dari ekonomi domestik. Ya, jadi kalau ekspor importnya itu terganggu, kita sebetulnya masih bisa bergerak, ya. Nah, tetapi saat ini kalau kita lihat ekonomi domestik kita juga sedang lumpuh. Ini saya masih ambil data kuartal 1 ya. Di kuartal berikutnya ini data-datanya lebih drop lagi yang tadi Pak Ketua Prof Amrin sudah sampaikan ya. Kita turunnya sangat dalam sekali ya. Bahkan ada yang mengatakan ramalannya kita sampai minus dan sebagainya pertumbuhan ekonominya. Ya, jadi ini cukup memprihatinkan. Nah, cerminan dari dunia bisnis kita bisa lihat ya, kalau kita mau mencerminkan itu bisa melihat bagaimana kondisi bursa ya yang sangat sensitif terhadap isu-isu mengenai ekonomi. Kita lihat semuanya juga mengalami drop ya, hampir semua bidang industri mengalami minus ya. Ini dampak ekonomi. Bagaimana dengan dampak kehidupan masyarakat kita? Datanya juga sama ya. Bahwa banyak masyarakat kita kalau di dalam survei-survei yang terakhir ya ini kita melihat bahwa banyak yang mengalami
pendapatannya berkurang, kehilangan pekerjaan, dirumahkan, PHK dan sebagainya, ya. Dan ini ada satu hal yang menarik ya, di Indonesia itu masih banyak yang dikenal dengan nama sandwich generation ya, di mana generasi ini masih menanggung anak-anak yang lebih muda, biasanya keluarga begitu ya, dan menanggung juga orang-orang yang lebih senior, lebih tua ya, orang tua biasanya. Itu namanya sandwich generation ya. Dan ini menjadi tulang punggung keluarga ya, menghidupi anak, keluarga, dan juga harus menghidupi keluarga orang tuanya dan sebagainya ya. Nah, ini kena dampaknya ya, kena dampaknya. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi yang seperti tadi, mulai terjadi shock pandemik, terjadi perubahan juga pola konsumsi ya, bahwa banyak orang kemudian agak sedikit mengalami trauma ya. Semua kalau dilihat datanya kita bisa lihat konsumsinya. Kalau kita lihat hanya memikirkan 1-2 bulan saja sudah kondisinya seperti ini ya. 2 bulan ke depan banyak yang tidak punya stok makanan dan sebagainya. Sehingga kekhawatiran untuk belanja kebutuhan sehari-hari terutama ini menyebabkan terjadinya rush ya, orang panik dan sebagainya ya. Untungnya di Indonesia ini bisa diredam dan bisa diatasi ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebetulnya dalam kondisi yang tidak normal tadi ya, shock gitu, itu ada kondisi yang sebetulnya kita sebut dulu dengan new abnormal ya. Abnormal yang tidak lazim lah ya. Tapi kondisi ini baru ya. Kalau kita lihat orang mulai awal-awalnya pernah mengalami rush ya. Nah, orang mulai berperilaku yang agak ekstrim. Ya, awalnya sangat ketakutan, tapi kelihatannya saya perhatikan beberapa waktu ini, termasuk di Jakarta saat ini ya, pelonggaran mengenai PSBB sudah mulai orang terlalu capek di rumah ya. Nah, perilaku yang menyebabkan pemandangan-pemandangan yang tidak lazim pada waktu saat kita melihat ini sebagai new abnormal. Ya. Nah, new abnormal tadi kemudian kita mengadaptasinya, kita meresponnya, sebagian kita accept, dan itulah yang kita sebut kemudian dengan berdamai dengan kondisi yang tidak normal tadi. Kita sebut dengan new normal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa kembali ke posisi yang semula? Ya. Nah, jawabannya tentu saja tidak bisa. Ya, karena perjalanan waktu itu akan berubah kehidupan kita semakin hari juga akan semakin berubah, ya. Dan pada kondisi pandemik ini yang menjadi pertanyaan yang krusial sekali, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah kapan vaksinnya ketemu. Ya, ini bahaya sebetulnya ya, karena kalau begitu vaksinnya ketemu terus orang langsung bebas begitu ya. Padahal itu berbahaya sekali. Nanti bisa meledak lagi ya meskipun vaksinnya ada. Dan virus itu bahayanya kan gitu ya, dia bermutasi ya. Itu nanti kalau virusnya ketemu anti, dia bermutasi, nanti akan obatnya tidak efektif lagi. Nah, dari keadaan seperti itu kemudian orang merumuskan ya, termasuk pemerintah semua merumuskan bagaimana kemudian orang akan mengaksep ya kondisi abnormal tadi menjadi sesuatu yang kita alami dan kita anggap itu biasa dan kita anggap itu kehidupan kita yang saat ini, now ya, zaman now. Nah, saya mengutip beberapa contoh ya, saya mengambil kerangka yang dipublikasikan dari tim Bappenas ini menarik. Katanya ada 4 kelompok ini. Nanti kalau ada yang lain kita bisa bahas menyusul ya. Silakan saja di dalam diskusi. Anda boleh catat di chat, nanti barangkali bisa membantu Pak moderator nanti untuk diskusi nanti ya. Yang pertama adalah solidaritas sosial ya. Ini adalah kehidupan new normal kita yang pertama kata Bappenas. Ya, kalau kita lihat sebetulnya masyarakat kita punya habit ya, punya karakter yang sebetulnya sudah biasa ya.
Yang pertama adalah beradaptasi, ya. Masyarakat kita dari dulu itu punya kekuatan adaptasi yang luar biasa, ya. Zaman sesusah apapun dia bisa survive, ya. Adaptasinya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun. Kemudian kita juga punya solidarity yang dulu kita sebut-sebut dengan istilah gotong royong, ya. Jadi kalau pada waktu kondisi-kondisi tertentu kita mengalami kesulitan, justru solidaritasnya itu keluar, ya. Dan juga durability, ya. Daya tahannya itu cukup kuat, ya, bangsa kita itu, ya. Cuman memang dalam hal tertentu ketahanan-ketahanan, daya adaptasi, dan sebagainya, itu punya batasan tertentu, tidak unlimited. Tentu saja mengalami keterbatasan tertentu. Yang berikutnya adalah, tadi yang saya sudah sebutkan di depan, teknologi ini akan membantu dan memicu kita untuk berubah semakin cepat lagi. Ya. Sebetulnya topik yang tadi saya sudah utarakan ya, tahun lalu itu saya banyak bicara mengenai ini ya, dalam konteks yang kalau topiknya tahun lalu itu seminar kemana-mana ya industri 4.0 ya. Tetapi di dalam teknologi, terutama digital world, itu tidak hanya mengenai 4.0. Banyak hal yang kita bisa kembangkan dan kita sekarang ini sedang berkembang sangat pesat ya, cloud ya. Ini salah satunya. Kita bisa berwebinar seperti ini karena salah satunya teknologi cloud. Anda bisa mengakses di dalam cloud yang sama, ya, sehingga kita bisa sharing, ya. Nah, kalau di pabrik ada yang skalanya lebih kecil, ya, yang dinamakan fog, ya, itu untuk skala yang lebih kecil. Ya, ada lagi artificial intelligence. Ini sekarang sedang berkembang luar biasa, ya. Kalau Anda sadar atau tidak ya, kalau Anda punya smartphone, Anda punya Google, Anda bisa cuman ngomong di situ, nanti Google-nya akan bisa merespon. Ya, makin Anda sering merespon, dia makin pinter, mengingat ya, mengingat apa yang Anda lakukan. Ya, augmented reality, ini juga luar biasa. Nanti Anda bisa melihat sesuatu itu tidak perlu kalau misalnya apartemen atau mungkin jual rumah ya, tidak perlu dibuat show unitnya ya. Anda bisa memanfaatkan augmented reality. Ya. IoT ya, kalau Anda sering dengar ya, IoT apa sih itu? Internet of Things ya. Semua sekarang terkoneksi dengan internet. Cyber security ini menjadi penting ya, karena semua itu dibobolin, diapain, bukan pakai pistol sama parang lagi ya, tetapi pakai sistem teknologi ya, membobol data, membobol rekening dan sebagainya. Teknologi blockchain, ini nanti saya coba kupas sedikit ya, karena ini sangat menarik sekali. Dan sebentar lagi ada teknologi 5G, ini yang sekarang Amerika dan Cina sedang berebut posisi ya, supaya menjadi leader di dunia sekarang ini. Ya, dan termasuk ada yang namanya big data. Ya, nah ini menarik ya. Ada pandemik, tidak ada pandemik, sebetulnya ini sudah tersedia. Nah, dengan adanya pandemik ini, maka orang sekarang dimelekkan, ya, dimelekkan lebih cepat, disadarkan lebih cepat bahwa ini loh ada teknologi dan bisa diakses semua orang dan murah, ya, itu yang penting. Ya, ini salah satunya blockchain. Ya, apa itu blockchain? Ini sebetulnya teknologi mencatat sebetulnya, ya. Jadi awalnya ini digunakan untuk kalau Anda tahu mengenai Bitcoin ya. Nah, Bitcoin itu menggunakan teknologi blockchain, mencatat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi, dicatat semua di situ, dan pencatatan itu bisa diakses di dalam kelompok tertentu, tidak bisa dirubah oleh siapapun ya, dengan alasan apapun. Nah, itu blockchain. Nah, ini sekarang banyak digunakan ya. Seperti contoh sekarang ada salah satu contoh ya, di Jakarta sudah ada. Anda minum kopi, secangkir kopi di sebuah kafe ya. Nanti kalau Anda mau cek, Anda bisa cek yang namanya Korinci Cafe ya. Kopi Korinci ya. Pada waktu Anda minum secangkir kopi itu, di situ ada QR code-nya. Anda bisa scan. Anda bisa tahu yang Anda minum itu petaninya di mana, siapa namanya,
Ya, diproses oleh siapa? Kapan dipetik? Kapan disimpan? Kapan digiling? Bahkan kapan kotak kopinya itu dibuka? Anda bisa lihat di QR code itu. Nah, kenapa kok bisa dibuka begitu? Tersimpan di dalam teknologi yang namanya blockchain. Bahkan kalau Anda minum kopi terus Anda terinspirasi, wah hebat ya ini petani. Saya mau kasih tip deh untuk Pak Petani supaya dia bisa berkembang kebunnya lebih luas. Anda bisa kirim poin ke Pak Petani itu. Nanti poin-poin itu biasanya bisa di-convert menjadi uang ya. Tipnya langsung ke petani, bukan tukang kopinya. Menarik kan? Sekolah juga sebentar lagi akan menggunakan ini. Semua ya, bisnis, industri semua menggunakan blockchain. Ini teknologi masa depan, ya. Kemudian yang berikutnya di dalam konteks tadi ada 4, salah satunya stay at home, ya. Apa ya benar ya stay at home? Ini kalau di Jakarta orang sudah tidak pada betah semua, ya. Pergi semua, ya. 1 hari dilepas semua pergi, ya. Sudah tidak peduli lagi, sudah pengap di rumah ya nampaknya. Ya, pada awal kemarin kita harus di rumah, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Kalau sosmed ini sudah biasa ya, tapi hal-hal ini yang kemudian muncul ya, ada Zoom, Classroom, ada kalau mungkin model-model quiz gitu, Anda bisa bermain dengan Kahoot ya, Skype sudah biasa, ya, Meet, Google Meet ya, mungkin Microsoft Teams ini suatu sistem yang juga menarik. Psikologi ya, ini banyak bisa digunakan untuk kepentingan terutama di akademik ya dan bisnis. Ini sangat-sangat membantu sekali ya. Nah, dari keadaan kemarin selama mulai Maret sampai sekitar bulan Mei ya, kita bisa lihat pola-pola perilaku konsumen yang juga mengalami perubahan ya. Yang pertama, online shopping mulai rame ya untuk hal-hal yang sifatnya itu convenient ya, convenient. Nah, kalau ditanya, Pak, apakah ini juga akan berkembang di dalam masa Covid ini terus kemudian pertumbuhannya dramatis? Kelihatannya juga tidak ya. Tetapi ini satu hal yang masa depannya ke depan akan makin bertumbuh ya, cukup besar. Kedua, game ya. Ini kalau konvensional mungkin televisi. Dan ini menarik ya. Sebetulnya kalau Anda punya uang, ini kalau di dunia bisnis, kita harusnya beriklan pada waktu COVID kemarin. Kenapa? Karena semua orang nonton TV di rumah. Ya, cuman sayangnya yaitu ya, perusahaan juga lagi bingung, nggak boleh beroperasi, dana tidak ada, cash flow-nya berat gitu ya. Bahkan beberapa harus merumahkan karyawannya sehingga dananya tidak ada ya. Tapi sebetulnya momen yang paling bagus untuk beriklan di TV pada waktu kemarin itu ya orang di rumah ya. Nah, beberapa yang di media modern ada media-media berlangganan ya, iFlix, Netflix dan sebagainya, ini menjadi satu pilihan untuk kelas-kelas tertentu. Ya. Kalau kita lihat kemarin dalam kondisi yang COVID memang perubahan perilakunya kelihatan di sini ya dari survei-survei ya. Semua masih nurut gitu ya, nurut, semua tinggal di rumah begitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti setelah kondisi sekarang kelihatannya sudah tidak nurut seperti ini lagi ya. Semua akan turun kembali ke ya pergi semua apa ya. Kemarin mall di Jakarta buka langsung rame ya. Ini juga menandakan bahwa orang sebetulnya tidak bisa disuruh di rumah terus. Ya. Kemudian pola yang berikutnya ini yang nampaknya harus di-accept ya buat kita semua. Kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan baru yang nampaknya akan terus terbawa ya. Akan lama kita melakukan ini ya. Yang pertama pasti ini cek-cek kesehatan seperti ini pasti ada ya, physical distancing ya. Indonesia lebih suka pakai istilah physical distancing ya daripada social distancing. Kemudian juga akan ada pembatasan area publik ya. Dan yang paling penting orang akan mulai rajin untuk bercuci tangan ya, lebih hygiene, lebih memperhatikan kebersihan. Ya. Kalau kita lihat dari segi customer requirement-nya sendiri, apa yang terjadi? Tadi saya katakan ya bahwa Indonesia itu hidupnya dari kelas pertumbuhan ekonominya dari ekonomi domestik ya.
Dan ekonomi domestik ini kalau dibedah lagi, sebetulnya digerakkan oleh yang utama adalah di kelas tengah. Kelas tengah Indonesia itu sebetulnya ajaib ya. Dalam dulu pada waktu pertumbuhan kita bisa 5-6%, itu setiap tahun itu terjadi penambahan kelas menengah sekitar 6-7 juta orang. Ya, OKB ya, orang kaya baru. Jadi naik dari lower class menjadi ke middle class. Itu zaman kita normal ya. Nah, kondisi kita kalau kita lihat bahwa 75% ya masyarakat di middle class kita itu menopang pembelanjaan ekonomi domestik kita. Ya. Dan ini agak sedikit pingsan sekarang ini ya. Membeli tidak seperti biasanya. Menahan diri untuk tidak berbelanja ya. Jadi terjadilah pergeseran kalau kita lihat model piramid Maslow zaman sekarang ya, ini mungkin diterjemahkan kalau mau baca ini bukunya di majalah Harvard ya, bahwa pola kebutuhan masyarakat, sosial masyarakat ya itu motivasinya didorong oleh hal-hal ini kalau kita lihat piramida Maslow yang diterjemahkan di dalam kehidupan modern sekarang ya. Jadi kalau di kelas menengah tadi itu sudah memasukkan unsur kebutuhan-kebutuhan emosional ya. Tetapi di dalam masa-masa pandemik ini semua turun derajat ya. Tidak lagi memikirkan emosional, tidak terlalu penting ya. Yang penting fungsional ya. Ini terjadi degradasi kelas ya. Dari mulai kelas yang tengah tadi belanjanya menjadi lebih ke necessity ya. Apa yang perlu saja. Nah, apa yang kita bisa simpulkan kalau di dunia bisnis? Maka kebanyakan konsumen akan lebih memilih ya brand yang cenderung memberikan diskon, harganya lebih murah, dipak lebih ekonomis. Kalau belanja biasanya kalau begitu beli 2 ekstra 1, wah langsung diborong ya. Sekarang enggak ya, beli 1 ya 1 aja cukup. Kalau perlu lebih kecil ya, lebih jarang berbelanja ya. Branding juga mulai saat seperti ini itu agak ditinggalkan. Banyak kawan-kawan di marketing, ya ahli-ahli marketing itu mulai bicara nih. Saya lihat banyak seminar mengenai bagaimana ya membuat brand yang hebat di masa-masa pandemik ini. Ya, brandnya sih boleh hebat ya, tapi menurut saya kondisi sekarang bukan di brand, ya, tetapi masyarakat kita, ya daya belinya sekarang sedang mengalami masalah. Ya, jadi kalau mau brandnya sekuat apapun, kalau kondisi daya belinya melemah, itu akan sangat sulit saat ini. Ya, jadi brand mungkin untuk saat-saat jangka pendek kita lupakan dulu. Ya, banyak hal-hal baru yang kemudian bermunculan. Ya, personal care, yang tiba-tiba hand sanitizer, dulu orang tidak terlalu peduli. Ya, kita sekarang semua harus menggunakan hand sanitizer. Ya, termasuk di Marta Tilar ini kita memproduksi juga hand sanitizer ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas karena ini sangat diperlukan ya. Masker ya sekarang juga bukan hanya sekedar untuk proteksi ya, tetapi juga sekarang masker menjadi satu tren ya, menjadi bagian dari fashion ya. Desinfektan juga iya, buat untuk di rumah, pribadi, public area, apalagi ya itu harus semua desinfektan ya. Kemudian juga akan lebih ke digital ya. Kita memanfaatkan teknologi digital. Dan semuanya itu saat ini kalau Anda mau bicara mengenai bisnis, itu bisnisnya semua back to basic ya. Keperluan-keperluan yang hanya memang diperlukan saat ini. Nah, ini produk-produk yang juga mengemuka ya, menjadi tren ya. Padahal saya kebetulan juga sebagai salah satu pengurus di gabungan pengusaha jamu tadi Pak Asrul nyinggung-nyinggung the power of jamu. Saya punya tugas ya untuk mengembangkan produk-produk jamu Indonesia itu kekayaan warisan budaya yang luar biasa yang sebetulnya malah justru aneh ya, bangsa kita sendiri justru tidak terlalu peduli. Ya, bahkan kalau generasi muda minum jamu, ya jamu pahit lah, getir lah, nggak enak lah, ya.
Tapi dalam masa pandemik ini luar biasa ya. Dan kita sekarang bisa tahu bahwa jamu itu tidak selalu harus pahit. Bisa dikemas dalam hal-hal produk-produk yang enak, nyaman, gampang ya. Dan tentu saja lebih terstandar ya karena berbasis pada riset ya. Nah, ini tadi ya, fashion masker yang tadinya hanya untuk kepentingan untuk mencegah kita tertular dan menularkan, sekarang menjadi fashion. Bahkan jangan salah ya, ada model masker yang dipatenkan. Jadi hati-hati, jangan dicontek. Nanti kalau masker itu dipatenkan dan dicontek, nanti bisa dituntut ya. Jadi desain maskernya dipatenkan. Ya. Secara finansial, pemerintah juga menggelontorkan banyak hal ya untuk menstimuli ekonomi ya. Nah, termasuk juga finansial. Ini kredit-kredit bisa mulai sekarang dikendorkan, cicilan mungkin bunganya bisa dicicil, pokoknya bisa ditunda dan sebagainya. Ini adalah satu kesempatan di dunia bisnis yang mungkin nanti akan bisa membantu ya menggerakkan perekonomian kita. Nah, juga di bidang hal-hal yang sebetulnya tadi saya bilang ya, di kelas menengah itu orang mulai bicara mengenai entertainment, mengenai asuransi, mengenai safety ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu sekarang juga tertunda ya. Jadi kalau kita lihat dunia tadi termasuk Pak Ketua juga menyebut ya, ada dunia perhotelan itu benar-benar bukan pingsan lagi ya, sudah mati suri ya. Entertain, MICE itu semua juga akan mengalami pergeseran ya. Ini seminar menggunakan webinar ya. Kemarin itu almarhum Didi Kempot juga sempat mengadakan konser amal ya, juga melalui webinar ya mengenai live streaming ya. Bahkan sekarang sudah mulai muncul ya. Hotel-hotel memang cukup kreatif karena hidupnya sekarang sedang sangat berat ya. Jadi menerbitkan paket-paket ya, paket-paket pernikahan ya, tapi modelnya drive-thru ya. Anda lihat browsing deh, nanti ada beberapa hotel tuh menawarkan paket drive-thru ya. Jadi kawinannya itu pengantinnya dipajang aja, nanti tamunya pada lewat drive-thru ya. Jadi menarik sekali. Ya, saya tidak tahu apakah ini berlanjut atau tidak ya, tetapi yang jelas orang beradaptasi untuk itu. Ya. Kesempatan yang lain adalah tentu saja di bidang kesehatan ya. Baik tenaga jasanya maupun obat, suplemen ya. Produk-produk yang terkait dengan kesehatan semua itu sedang naik daun sekarang ya. Nah, edukasi juga begitu ya. Sekarang masanya justru ini ajaib sekali ya, saya bisa berseminar, ketemu dengan teman-teman di IBI ya, yang jauh, yang dulu saya harus 2 hari minimal ke Medan untuk mengadakan seminar. Tetapi sekarang anytime dan seluruh dunia kita bisa berakses seperti ini ya. Kalau dunia biasanya kalau belahannya di belahan dunia yang barat gitu mungkin kita akan beda bisa 8 sampai 10 jam begitu ya. Tapi itu memungkinkan bahwa kita menghubungi teman-teman di seluruh penjuru dunia ya. Wisuda juga sudah ya, kebetulan di sekolah kami belum melakukan wisuda dan masih menunggu ya apakah nanti Desember ini kita bisa wisuda beneran gitu ya atau memang seperti teman-teman yang sudah melakukan wisuda dengan model streaming ya, live streaming seperti ini. Ini sudah banyak kawan-kawan yang melakukan ini. Kalau di kami sudah ya, ujian skripsi, ujian proposal, tesis itu sudah melakukan pola jarak jauh ya, online ya. Nah, dunia di samping tadi yang saya katakan ada alih generasi dan teknologi ditambah lagi dengan kondisi pandemik itu juga mempercepat ya adanya pembentukan model-model bisnis baru ya. Ini ada beberapa saya kebetulan sedang banyak komunikasi dengan teman-teman di Tani Hub ya. Ini yang mempertemukan ya antara petani dengan konsumen ya, termasuk industri, bagaimana mereka bisa memperdagangkan pertanian ini tanpa harus melalui banyak intermediasi yang terlalu panjang ya, sehingga
petaninya diharapkan akan menjadi lebih sejahtera, ya. Sistem supply chain-nya menjadi lebih efisien, ya. Buying behavior, kita tahu apakah orang Indonesia bisa nggak sih dirubah dari belanja ke supermarket, belanja di toko gitu ya, terus kemudian berubah ya, semua belanja online. Saya rasa nggak bisa ya. Orang Indonesia belanja shopping itu adalah bagian dari rekreasi ya. Jadi jangan harapkan orang Indonesia akan belanja full online ya. Pasti akan senang ya. Belanja sabun satu tapi keliling 2 jam. Nah, itu yang terjadi di kita ya. Kalau ke pasar beli cabai 1 bungkus ya, bisa ngobrol 2 jam. Nah, itu yang terjadi di dunia kita ya. Makhluk sosial, nggak bisa dibatasin, nggak boleh ketemu orang ya. Nah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu memang keterbatasan itu menyebabkan kita melakukan inovasi-inovasi ya. Kita sekarang bisa belanja ke supermarket, ke pusat perkulakan ya, dengan memesan dulu, nanti kita tinggal drive-thru, kita ambil dan sebagainya. Ini kita bisa lakukan ya. Dan kesempatan untuk kurir-kurir ya, logistik bisnis ini juga sekarang sedang naik daun ya. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pasar di masa-masa sulit seperti sekarang karena keterbatasan orang untuk melakukan perjalanan atau belanja ya. Di dunia makan-memakan juga begitu ya, kuliner ya, food, beverage, restoran, kafe, semua berubah ya. Nah, ini mulai ibu-ibu yang jual ini makanan pun juga harus mulai sadar, dan ini nampaknya memang kebersihan menjadi satu concern yang penting sekali ya saat ini. Nah, kondisi ini juga biasa ya, dalam kondisi yang terpaksa, yang menghimpit, orang biasanya muncul ya kreativitas. Dan saat inilah yang kebetulan sebetulnya memicu banyak munculnya entrepreneur yang sebetulnya orang biasa di kantor, sekarang tidak punya activity, yang melakukan kegiatan-kegiatan entrepreneurship-nya ya. Yang biasa kalau dalam kondisi terpaksa ya, terutama banyak yang PHK, dirumahkan, tidak punya pekerjaan, itu yang kita sebut dengan necessity entrepreneur ya, necessity entrepreneur. Menjadi entrepreneur karena keadaan yang memaksa ya. Dan ini Indonesia lumayan ya, menarik sekali. Indonesia itu selalu hebat kalau kita mau lihat sisi positifnya ya. Kita punya UMKM itu 64 juta orang. Bukan orang ya, kelompok unit usaha, UMKM ya, termasuk yang mikro. Dan kontribusinya terhadap PDB kita 60% lebih. Jadi hidup negara ini ya dari konsumsi domestik, kedua dari apa? UMKM ya. Nah, ini yang sebetulnya perlu dibantu ya, supaya dalam masa-masa krisis seperti sekarang ini UMKM-nya juga jangan sampai merosot gitu ya. Karena inilah menjadi tulang punggung kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Bayangkan aja, 64 juta unit usaha. Penduduk kita kan 268 sekian juta gitu ya. Nah, kalau ini saja usahanya 64 juta unit usaha, maka sebetulnya masyarakat kita tidak perlu takut tidak bisa makan ya, karena tidak punya pekerjaan. Nah, ini menarik ya, penggerak ekonomi kita. Ya, UMKM ini perlu dibantu. Ya, kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu jumlahnya di Indonesia cuma 5.000 6.000-an ya, dan sekarang pingsan, lagi banyak yang pingsan ya. Jadi inilah andalan kita ya, UMKM ini supaya kita bisa gerakkan. Ya. Dan ada satu hal lagi yang menarik, sekarang ini akan semakin banyak terutama dalam kondisi pandemik ini ya, konsumen yang akan membantu produser, dan produser yang ditolong oleh konsumen yang kita sebut dengan prosumer. Jadi sekarang banyak produsen yang dibantu oleh customer secara bebas, tidak ada ikatan apa-apa. Konsumennya bantuin produsen ya. Contoh yang paling sederhana, menjadi reseller ya, itu merupakan bagian dari yang namanya prosumer. Ya, reseller tidak ada ikatan apa-apa, bukan karyawan, bukan apa, tapi membantu perusahaan untuk menjualkan barang-barang dari produsen. Ya, ada beberapa yang menarik ya. Selama pandemik ini semua orang keluar kreasinya ya, macam-macam.
Yang saya ingat tuh ada salah satu yang menarik ya. Mie instant ya, mie instant biasa, Indomie, Super Mie sedap seperti itu ya. Itu dikreasikan oleh konsumen tentu saja ya, dicampur masak sama susu ya, dikasih keju, direbus, katanya carbonara ya. Jadi nggak perlu ke restoran Itali kita ya, bisa dengan Indomie, mie sedap, mie apa saja, Anda bisa rebus dengan susu, kasih keju, Anda bisa jadikan mie instant tadi carbonara. Nah, ide itu dari siapa? Bukan dari konsumen, bukan dari produsen, tetapi dari konsumen. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti itu nanti akan muncul dari inisiatif konsumen. Nah, itulah yang disebut dengan prosumer. Ya, ini akan banyak nanti ke depan muncul seperti ini. Ya, ini contoh mengenai prosumer ya. Jadi kreativitas dari konsumen. Kenapa muncul prosumer ini? Karena kebutuhan dari konsumen tidak terpenuhi sepenuhnya oleh produsen. Ya. Yang berikutnya adalah sharing ekonomi. Ini akan banyak sekali nanti berkembang ya, dan sekarang saya rasa akan menjadi hal yang biasa. Kalau dulu dikuasai oleh kelompok-kelompok usaha yang bermodal cukup besar ya. Salah satunya contoh yang disebut dengan sharing ekonomi adalah apa? Multi level marketing ya. Franchising itu adalah bentuk-bentuk sharing ekonomi ya. Prinsipalnya perusahaannya mau berbagi untuk orang lain bisa berbisnis bersama ya, sama-sama saling menguntungkan lah ya. Tetapi bisnis-bisnis kemudian berkembang yang menggunakan dengan bantuan teknologi. Ya, ini dunia digital ini ya, ada Uber, ada Grab, ada Gojek, ada Airbnb ya dan sebagainya. Ini juga berkembang ya, semua orang bisa bergabung di sana ya, menjadi entrepreneur yang kita suka sebut dengan gig ekonomi ya, gig ekonomi. Semua freelancer ya, tapi freelancer ini adalah entrepreneur, suka-suka dia. Ya, dia mau bawa Grab-nya hari ini pagi sampai malam, oke. Dia malas, dia hari ini tidur, oke. Ya, dia adalah entrepreneur yang independen, freelancer. Ya, nah sharing ekonomi ini akan banyak nanti menguasai dunia ke depan, dan ini akan banyak membuat bisnis menjadi lebih efisien. Ya, ini contohnya ya. Kalau barang yang apa ada di gambar ini semua, Anda bisa bisniskan. Ya, punya mobil nganggur bisa dibisniskan menggunakan tadi ya, mempertemukan antara pemilik mobil nganggur idle ya yang nggak kepake dengan konsumen. Ya, Anda punya tempat rumah ya, satu ruangan kosong Anda bisa carikan ya, kalau dulu namanya kos-kosan ya, sekarang namanya co-housing ya. Anda tidak punya kantor, tidak apa-apa, no problem. Anda tidak perlu harus sewa kantor yang penuh ya. Sekarang ada yang namanya kantor yang kita bisa gunakan bersama ya, co-working namanya ya. Dan dunia tadi dengan adanya perubahan teknologi, perubahan generasi ya, kemudian juga ditambah lagi dengan adanya COVID, menyebabkan banyak akan terjadi platform-platform bisnis yang baru ya. Ini akan makin cepat. Shopping tanpa shop sudah ada, akan semakin berkembang. Sekolah tanpa kampus ini bukannya satu hal yang tidak mungkin ya, mungkin nantinya ya. Company tanpa office sudah ada tahun 92, Harvard sudah mengeluarkan konsep yang kita kenal dengan virtual organization. Dan sekarang faktanya ada, kita berkantor, tidak perlu ngantor ya, kerja di rumah, pakai internet, pakai laptop ya. Pekerjaan bisa kita selesaikan tanpa secara physically kita datang ke kantor. Berarti bisa ya kantor tanpa office. Bioskop tanpa teater sekarang sudah ada ya. Ada Netflix, ada iFlix dan sebagainya ya. Manufacturing tanpa labor. Nah, ini yang tadi disebut oleh Pak Ketua sebagai industri 4.0 ya. Saya pernah melihat suatu company yang besar sekali ya. Itu 3 terbesar supplier bahan industri, 3 terbesar di dunia ya. Itu mempunyai satu produksi yang menghasilkan bahan kimia ya, hanya mempekerjakan 5 orang. Ya, dan 24 hours ya. Jadi bayangkan saja,
pabrik itu berjalan sebetulnya orangnya bukan mengerjakan pekerjaan pabrik, hanya mengontrol ya sistem dan komputer yang menjalankan sistem itu. Ya, itu industri 4.0 dan nanti katanya pabrik sama pabrik bisa komunikasi sendiri ya. Tunggu ya nanti ya. Kalau teknologi 5G sudah masuk itu akan sangat memungkinkan ya. Chef tanpa restoran. Nah, ini zaman pandemik banyak tuh ya. Tiba-tiba orang loh kok bisa masak, bisa ini ya. Ya, tiba-tiba ibu di rumah masak juga bisa dijual ya di grup gitu ya. Ya, ibu saya masak nih ya nasi goreng gila hari Jumat open PO. Deadline hari Rabu paling akhir gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ya. Chef tanpa restoran. Anda marketingkan melalui banyak sekarang, bisa melalui IG, bisa melalui Facebook, bisa melalui WhatsApp, dan sebagainya. Ya, satu kali nanti mungkin ada dosen tanpa university. Ya, dia bisa mengajar di seluruh dunia tanpa harus punya university. Ya, dan banyak akan terjadi bisnis-bisnis tidak berbayar. Ya, tanda kutip ya, tidak berbayarnya. Tapi ya itu, ya ada banyak hal yang nanti dibalik tidak berbayar, Anda sebetulnya harus membayar. Ya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kita sekarang akan banyak menemukan job-job baru nantinya. Ya. Dan jangan salah, job-job yang lama nanti akan juga banyak yang hilang. Nah, itulah yang kita sebut dengan disruption tadi ya. Baik, jadi kesimpulannya apa? Sebetulnya intinya begini. Pada masa pandemik ini, berubah nggak sih kehidupan kita? Yes, berubah. Memang berubah dan itu memang murni karena pandemik. Tapi di luar itu, sebetulnya dengan adanya pandemik, pola kehidupan kita, lifestyle kita, yang tadi saya sebutkan, sebetulnya berubah, tapi gara-gara pandemik makin cepat. Ya, jadi dengan kata lain, sebetulnya dunia kita ini berubah. Ya, changing-nya ada dan cepat sekali sekarang ini. Yang kata tadi VUCA itu ya, volatile dan sebagainya itu, ya. Nah, menghadapi situasi seperti itu, pandemik ini menyebabkan kita dipaksa ya, tadi itu ya, cultural shock, dipaksa mempercepat diri untuk siap-siap menghadapi dunia yang sebetulnya yang real, yaitu apa? Abad 21. Ya, lepas dari pandemik, tidak ada pandemik, sebetulnya dunia ini akan berubah dengan sendiri. Ya, nah itulah yang barangkali kita bisa bahas ya nanti di dalam diskusi. Saya berharap ada banyak hal yang kita bisa discuss lebih lanjut ya. Tapi intinya itu bahwa pandemik itu sebetulnya ya trigger ya, bahwa kita sekarang sadar atau tidak sebetulnya sudah berubah, hanya saja gara-gara pandemik ya, gara-gara COVID nih. Ya, kita makin dipercepat ya. Baik transformasi dari perubahan generasi maupun melek teknologi yang sekarang akan semakin lebih memudahkan hidup kita lebih baik, semoga ya. Baik, sementara itu yang saya bisa sharing, kita mungkin akan memasuki diskusi tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke Pak Asrul sebagai moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Profesor kita. Tentunya menarik sekali paparan-paparan Pak Prof tadi. Banyak sekali yang bisa kita kita jadikan sebagai bahan-bahan kita untuk berpikir bisnis ke depan dan seterusnya. Keadaan-keadaan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, saya sudah sedikit tadi coret-coret Pak, saya catat-catat sedikit. Mungkin nanti untuk jadi bahan kuliah saya Pak Prof. Oke, ini Prof ya. Jadi kebetulan ada ini sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Karena peserta kita ini ada 247, maka ini ada beberapa yang sudah chat saya. Ada Maximilius Sipayung. Maximilius Sipayung mungkin mana orangnya? Ada Maximilius Sipayung. Tadi ada sudah bertanya. Ya, Pak. Siapa? Silakan Anda jelaskan pertanyaan saudara dengan segera ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Iya, baik. Saya sudah membaca pertanyaannya di chat. Apakah sama?
Iya Pak, sama Pak, Profesor. Oke, Baik. Apakah saya boleh tanggapi langsung, Pak Asrul? silakan Pak. Atau dikumpulkan? Enggak apa-apa Pak. Pak Prof yang mana yang terbaik aja Pak Prof. Jawab langsung juga boleh Pak. Silakan Pak Prof. Baik. Saya sekalian menyapa ada Ibu Gina Rahmadani ya. Kelihatannya pertanyaannya juga ada kaitannya dengan Pak Maksi ya. Jadi masyarakat kita tadi saya tekankan ya, sebetulnya kita punya potensi itu luar biasa. Terutama UMKM kita dan potensi kelas menengah untuk di ekonomi domestik kita ya. Sekarang ini persoalannya sebetulnya ada dua. Masalah kesehatan ya, kapan COVID ini akan selesai? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Ya. Nah, masalah ekonomi yang utama buat Indonesia adalah bagaimana menggerakkan ekonomi real kita, masyarakat kita, domestik kita, supaya bisa berbelanja. Ya, saya pernah mengatakan ya di dalam setiap seminar mengenai retail, pada waktu perekonomian kita mencapai GNP 1.000 US dollar per kapita, ya, maka retailnya akan hidup. Ya, dan Indonesia terbukti, ya, begitu kita sudah 3.000 sekian, coba bayangkan, ada supermarket, ya, sama mereknya bahkan bisa depan belakang, ya, samping kiri kanan, ya, ada Alfa, ada Indomaret, ada macam-macam. Ya, bisa hidup semua bukan? Ya, ini luar biasa. Plus warungnya juga masih hidup yang bukan grup-grup besar ya. Ini menarik ya. Tapi ada satu indikator kalau saya mungkin bicara dalam konteks bisnis ya. Sederhana lah. Kita nggak bicara mengenai teorinya bagaimana. Tapi kita mengamati secara praktis ya. Pada waktu retail itu lumpuh, itu tandanya ekonomi kita stagnan dan mengalami resesi. Saya ulang ya, kalau retailnya lumpuh, berarti itu tanda masuk pada proses resesi. Tapi kalau retailnya hidup, Anda jangan takut, ya, bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Ya. Sekarang ini yang kita pentingkan adalah bagaimana menggerakkan retail ini kembali bergerak. Karena retail ini akan men-trigger multiplier effect. Ya, sebungkus nasi kalau dibeli oleh seseorang itu akan menghidupi banyak orang. Tukang sayur, tukang berasnya, tukang becaknya, tukang banyak semua akan bergerak hanya dengan sebungkus nasi. Ya, tapi kalau nggak ada yang beli nasi, siapa yang menggerakkan ini semua? Berhenti semua. Multiplier efeknya negatif. Ya. Jadi sekarang ini memang pemerintah diharapkan bisa menggerakkan ya, yang tadi ya, masyarakat dengan ekonomi yang kecil tadi UMKM ya. Kenapa? 60% ekonomi kita itu yang domestik tadi itu digerakkan oleh UMKM. 64 juta unit usaha UMKM di Indonesia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Ya. Tadi ya, yang pertama ya tadi harus bergerak ya. Retailnya bergerak. Kemudian yang kedua, bagaimana rakyat kecil bisa membuka usaha atau modal ya. Nah, ini bicara mengenai entrepreneurship. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, justru banyak peluang-peluang untuk usaha kecil. Ya, bukan usaha besar. Usaha besar semua tidak akan invest untuk saat ini. Ya, jarang sekali. Kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent yang tadi saya sebut ya. Misalnya masker ya, desinfektan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pandemik ini, ya itu mereka berani invest jangka pendek ya. Tetapi untuk yang kecil-kecil justru banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Ya tadi yang makanya kenapa saya penting menceritakan mengenai sharing ekonomi. Apa saja Anda bisa lakukan sekarang dengan modal yang terbatas. Tadi saya sebut ya, saya tadi sudah singgung sedikit. Contoh nih ya, Anda bisa memasak di rumah. Ini Anda bisa manfaatkan dengan konsep sharing ekonomi.
Anda biasa masak untuk bertiga, ya. Untuk bertiga nih ya. Sekarang Anda ke pasar sama, Anda memasak sama, waktunya sama. Anda bisa menawarkan masakan Anda itu ke orang-orang yang mau spesial ya. Jam terik Mas. Kamis, Jumat Anda kumpulkan, Anda masak, Jumatnya Anda kirim. Dulu hal itu jarang dilakukan. Bahkan kalaupun kita menerima makanan dari orang lain biasanya diberi tetangga, diberi saudara dan sebagainya. Tetapi hal itu sekarang bisa dilakukan. Nah, bentuk sharing ekonomi ini sangat menarik dan akan memicu kita, nanti yang tadi saya sebut ya, UMKM itu akan banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Ya. Tapi tetap satu ya, kita berharap bulan Juli, Agustus, September ini kita mulai recovery ya, retailnya mulai menggeliat. Supaya dengan retail menggeliat itu nanti ekonomi kita bisa mulai bergerak. Ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya jawab dari sekaligus Bu Gina sama Mas Max ya. Itu Pak Hasrul. Oke, terima kasih Pak Prof ya. Ada yang lagi yang perlu saya tanggapi? Untuk sementara ini mungkin siapa mungkin yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada mungkin saya boleh moderator bertanya nih, Bro. boleh. Ya. Pak, bertanya via silakan. audio bisa, Pak? Seli Evianta ya? Iya, Pak. Sebentar Seli Evianta, sebentar ya. Setelah saya nanti mungkin Seli ya, boleh ya? Sebentar saja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya agak pertanyaan Baik, Pak. saya ini agak gemesik saya ini. Begini Pak Prof. Sangat menarik tadi Pak Prof menjelaskan tentang mengenai blockchain ya Prof. Saya juga sudah sering mengamati tentang pertumbuhan blockchain yang sangat menggiurkan lah ya, sampai-sampai orang yang mungkin pengusaha baru sekalipun sudah membuka blockchain. Dia pengusaha yang mungkin kalau kita lihat dari sisi kapitalnya tidak terlalu wah lah ya, tapi dia berani membuka blockchain. Berarti ini adalah merupakan suatu bisnis yang sangat aduhai. Nah, tetapi begini Prof, memang ini banyak digunakan sekali oleh perusahaan-perusahaan. Banyak di Bali saya lihat sudah memakai QR tadi langsung dikonekkan ke blockchain mereka, jadi membayar pakai virtual semua. Tetapi begini, ada satu yang mungkin mengganjal pemikiran saya. Waktu itu ada pidato Menteri Keuangan, ini saya lihat di YouTube, saya cari pidato itu, dia menyebutkan bahwa begini Prof, ini nanti mungkin tanggapan Prof gimana nih Prof ya, hal ini memang sudah terjadi, bahwa dikatakan blockchain itu adalah peningkatan bubble aset yang sebenarnya meningkat, tapi nilainya itu saja, naik karena peningkatan permintaan, bukan karena nilai asetnya yang meningkat. Nah, ini dikhawatirkan tidak mendorong pertumbuhan. Nah, ini sementara dia sudah menggunakan ini, walaupun beberapa negara sudah belum melegalkan dan menurut saya, mohon maaf kalau salah, sampai sekarang Indonesia belum menggunakan blockchain sebagai alat bayar yang sah. Tapi bagaimana perubahan-perubahan di dunia seperti itu? Kita kan harus menyikapi ini, Prof. Mohon penjelasannya Pak Prof. Silakan Pak Prof. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan berat ini ya. Jadi gini, yang namanya blockchain itu sebetulnya teknologi. Ya, katakanlah seperti misalnya kita menggunakan aplikasi Gojek atau kita menggunakan aplikasi Zoom. Ya, sebetulnya itu inti dari blockchain itu. Nah, tadi saya sudah singgung sedikit. Kebetulan blockchain itu mengemuka pada waktu terbitnya atau lahirnya Bitcoin. Ya, jadi kita pisahkan ini ya. Jadi kalau saya punya aplikasi Gojek, maka
Bitcoin itu adalah guna yang memanfaatkan teknologi blockchain. Nah, kalau Bitcoin-nya ada banyak hal sekarang ya yang menerbitkan itu, bahkan sekarang Facebook juga mengeluarkan mata uang virtual dan sebagainya, itu adalah urusan lain mengenai virtual currency ya. Tetapi teknologi blockchain itu sendiri itu banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, bukan hanya di dunia virtual currency ya. Nah, hebatnya blockchain ini justru nanti ke depan akan banyak digunakan untuk penyimpanan data. Ya. Kalau cloud itu datanya yang kita suka sebut dengan cloud itu ya, semua orang bisa mengakses ke situ dan tidak tercatat ya. Tetapi kalau blockchain itu catatan kayak notaris begitu loh ya. Nah, notaris ini sangat keras, tidak bisa dirubah, tidak bisa diapain, tidak bisa dimanipulasi. Itulah yang namanya blockchain. Maka teknologi ini sebetulnya adalah teknologi pencatatan digital ya, yang bisa memiliki traceability yang sangat tinggi. Intinya itu. Jadi nanti suatu kali kalau kita punya pembukuan dan sebagainya, tidak perlu kita punya arsip yang sampai berlemari-lemari, kita bisa menggunakan teknologi sistem di blockchain. Banyak manfaat blockchain yang sekarang dimanfaatkan di perusahaan, terutama untuk supply chain. Contoh sederhana gini, saya nggak tahu ya mereka benar-benar sudah blockchain atau belum. Anda mendapatkan kiriman paket, ya dikirim dari Medan, dan hari ini harus sampai ke tempat saya, karena itu bahan seminar saya misalnya. Ya. Nah, pada waktu Anda masukkan ke kurir, itu akan tercatat di sana, jam sekian, tanggal sekian. Nah, nanti Anda bisa melacak, toh. Jam sekian masuk gudang, jam sekian naik pesawat, nanti jam sekian turun sampai bandara, sampai nanti saya terima. Nah, itulah menggunakan metode traceability model blockchain. Nah, siapa yang bisa mengakses? Ya, orang-orang yang hanya terlibat di dalam komunitas itu. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau mengenai mata uang virtual itu di dunia masih pusing lah ya. Indonesia sendiri juga masih pusing ya. Itu antara uang real sama uang virtual itu masih kontra dan pro dan kontra ya. Kira-kira itu Pak Hasrul, kira-kira. Jadi teknologi blockchain adalah teknologinya ya, sistemnya. Oke. Ya, Ya, bukan ya kalau tadi betul Bitcoin itu kan kayak bursa komoditi ya. Saya beli hari ini nanti 3 bulan lagi kira-kira ada yang beli enggak? Kalau banyak yang beli harganya naik kan gitu ya. Nah, itu Bitcoin gitu. Tapi blockchain mencatat itu gitu. Teknologi pencatatannya itu. Catatan digital lah gitu kira-kira. Ya. Oke, Prof. Oke, berarti mungkin mengenai keamanan kita tunggu aja dari Menteri Keuangan nanti kalau soal Iya, kalau pembayaran-pembayarannya. virtual itu Iya. aduh udah saya Oke. enggak tahu lagi Oke. itu ya. Oke, Ini ada Ibu Santika. Sally. Sebelum Bu Seli kali ya, ini Bu Santika sudah membuat pertanyaan di sini. Oh, gitu Prof ya. Oke. Ya. Nih. Boleh saya jawabkah? Boleh langsung. Sally, sabar dulu Sally Evianta ya. Habis Iya, ini Pak. Bu Seli ya. Sally Evianta, Iya, sabar Pak. dulu ya. Silakan Pak Prof. Silakan Iya, Pak Prof. Ya, ini ada yang menanyakan mengenai satu perusahaan digital yang tiba-tiba mengalami kerugian hampir bangkrut. Ya. Nah, saya kasih cerita nih. Kebanyakan perusahaan teknologi, terutama digital company, sampai hari ini mostly semuanya rugi. Tidak ada yang istilahnya untung besar, ya. Tapi kalau Anda bicara mengenai valuation, nilai company-nya luar biasa. Jadi yang dibeli sebetulnya apa sih? Yang dibeli adalah prospek. Ya, termasuk Gojek, Grab itu kalau Anda lihat ya, perusahaan seperti itu, Anda bisa tiba-tiba lihat pemiliknya ganti-ganti. Siapa yang berani invest? Karena kebanyakan ya itu sebetulnya masih dalam kondisi minus. Tapi perusahaan yang menginvest itu, investornya yakin ya bahwa suatu kali
perusahaan ini akan prospeknya luar biasa. Ya, salah satu yang sekarang masih lagi banyak invest itu fintech. Ya, fintech. Jadi kalau Anda belanja manfaatkan fintech sekarang. Ya, kenapa? Judulnya cashback toh. Ya, cashback 20%, cashback 50%, cashback sekian, cashback semua, ya. Ada istilah di dalam dunia investor, itu investornya katanya lagi bakar duit. Ya, bakar duit. Ya, kenapa? Dia yakin pada waktu nanti tertentu, suatu saat nanti Anda akan menghasilkan duit buat mereka. Tapi sekarang ya Anda diintroduce dulu, diedukasi dulu. Sampai one day Anda addicted, tidak bisa lepas lagi. Contoh ya, Google toh. Dari dulu pertama kali Google itu ada, saya berpikir ini perusahaan dari mana bisa hidup ya? Semua gratis, tidak ada yang bayar. Google ya. Tapi sekarang ya, kalau Anda tahu yang namanya SEO ya, apa SEO ya, Search Engine Optimizer ya. Nah, kalau Anda mau nama Anda muncul pertama kali, perusahaan Anda muncul pertama kali pada waktu di search, Anda harus bayar ke Google. Duitnya Google di situ, bukan waktu Anda menggunakannya gratis. Nah, sama tuh fintech sekarang ya, lagi bakar duit ya. Someday nanti akan menghasilkan duit. Kalau populasinya sudah berjuta-juta orang, miliaran orang. Ya. Nah, Anda coba cari ya, ini nanti cari, Anda silakan cari. Orang kaya yang mengalahkan Jack Ma namanya Colin Huang. Kenapa Jack Ma bisa kalah sama Colin Huang? Ini PR ya, nanti cari sendiri. Mungkin tidak dijawab pada saat ini ya. Anda searching ya, Colin Huang. Baik, Pak. Colin Baik, Huang. silahkan Bu Sally. Sally Evianta. Silakan, Sally. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pertanyaan saya, di masa pandemi ini kan terjadi banyak PHK, Pak. Jadi sudah pasti banyak pengangguran. Nah, misalnya mahasiswa seperti saya yang setahun lagi akan tamat, apakah saya pastinya menghadapi banyak tantangan dalam mencari pekerjaan ya, Pak? Karena mereka lebih berpengalaman daripada saya. Saya mau minta tips and trick-nya dari Bapak, kayak mana misalnya gitu strategi saya biar saya bisa mendapatkan pekerjaan di tengah membludaknya tenaga kerja yang menganggur, tapi mereka sudah mempunyai skill dan pengalaman. Terima kasih, Pak. Ini mungkin Pak Prof ini sekalian bagaimana how to find the job. Jadi mungkin seminar berikutnya bisa kita buat ini Pak Prof. Bagaimana ya curhat-curhat mahasiswa ini kan Prof menjadi masukan kita juga. Jadi mungkin bagaimana Pak Prof mendapatkan pekerjaan di masa pandemik yang ada saja pun sudah dipecat, kita yang baru tamat belum punya pengalaman. Silakan Pak Prof. Baik, ini saya ingat jadi setahun yang lalu waktu di Medan ya, seminar di salah satu universitas ya. Pak Mangasi mungkin masih ingat. Di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Dimension, Pak. Waktu itu juga sama tuh ya, kita bicara waktu itu kalau nggak salah industri 4.0 atau apa gitu ya. Nah itu sama, malah nanti pembahasannya larinya ke entrepreneurship. Oke, nggak apa-apa ya. Ini trailernya dulu ya. Nanti siapa tahu bisa ketemu lagi bicara mengenai entrepreneurship satu sesi yang khusus ya. Saya kasih tip gini buat teman-teman yang barangkali nanti kepingin mencari kerja. Yang pertama, Anda berhati-hati dengan dunia digital Anda. Ya, Anda dengan sangat mudah terlacak apa yang Anda lakukan, kegiatan Anda apa, kebiasaan Anda apa, positif Anda apa, negatif Anda apa. Ya, jadi kalau saya punya HRD, saya cuma bilang tolong di-search. Ya, kalau namanya CV, lamaran, itu semuanya pasti cantik lah.
ya. Tapi kalau rekam digital, Anda tidak bisa berbohong. Apalagi tadi saya bicara mengenai blockchain ya. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dimanipulasi lagi, tidak bisa diapa-apain ya. Jadi yang pertama, Anda punya profil jejak digital Anda mesti bagus. Ini kalau mau cari kerja ya, hati-hati ya. Anda men-share sesuatu, tolong dipikirkan, dipertimbangkan. Dunia sosial itu tidak seperti yang Anda bayangkan ya, sangat kejam ya. Jadi harus positif semuanya. Oke. Yang kedua adalah saya mengatakan, kenapa sih Anda harus melamar? Ya. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa saya, ya, you tidak perlu mencari kerja dengan melamar. Jadilah entrepreneur. Loh, di Indonesia itu tadi saya baru tunjukkan loh, ada 64 juta unit usaha UMKM. Dari jualan jamu, jualan hijab, jualan shampoo, jualan makanan, apapun, everything. Anda tahu ya, banyak reseller yang bekerja hanya dengan menggunakan modal IG atau Facebook. Cobain deh. Ya, pertama biasa saudara gitu ya. Nanti tetangga, nanti saya kasih tip ya. Minta endorse. Pak Hasrul, tolong dong saya di-like, kasih bintang 5 ya. Itu namanya review ya. Konsumen sekarang di dunia digital melihat review. Bukan makanannya enak apa enggak, dia kagak tahu. Cuman dia lihat reviewnya kayak apa. Oh heboh, luar biasa, jempolnya semua 5. Itu ya. Jadilah entrepreneur. Ya, dan saya yakin di IB pasti ada kelas mengenai entrepreneurship. Itu sudah wajib di perguruan tinggi. Ya, jadi Anda jangan kepingin ngelamar, berusahalah. Saya kasih tahu ya, ini untung saya kita belum beruntung ya. Biasa kalau di kelas Jakarta, saya mempunyai seorang driver yang kita didik untuk menjadi entrepreneur. Dan bisa. Modalnya berapa? 300.000. Dengan 300.000 bisa menjadi entrepreneur. Sekarang dia punya banyak usaha, beraneka macam usaha. So, nanti kalau Anda perlu, kita bisa buka kelas ya, diskusi-diskusi mengenai entrepreneurship. Jangan takut. Modal 300.000, Pak, saya musuhnya sama 3 triliun. No problem. Entrepreneurship bukan it's matter of you punya duit atau tidak punya duit. Ya, entrepreneurship adanya di dalam hati kita. Niat. Ya, niat lebih utama daripada duit. Anda saya kasih uang 10 miliar juga belum tentu jadi kok. Ya, tapi Anda tidak punya uang sama sekali bisa jadi entrepreneur. So, please ya, jangan ngelamar ya. Pikirin hal-hal kecil. Mulai dari hal-hal yang Anda hobi, Anda sukai. Passion Anda di mana? Ya, mulailah di situ. Ya, modal is no problem. Ya, suatu kali bahkan Anda bisa mencari partner. Tadi saya kasih contoh ya, Gojek apa itu semua nggak punya modal, nggak punya modal. Bisa gede Pak, bisa disontek duit triliunan. Ya, nanti kalau perlu saya bisa kenalkan kalau Anda punya proposal bagus. Ya, itu bisa mendapatkan dana sampai 100.000 US dollar. Ya, investornya untuk mendirikan startup, kalau proposalnya disetujuin, it's easy. Ya, proposal itu apa sih? Cuma ide. Ya, kalau gagasan Anda menarik, prospeknya bagus, terus Anda bisa present di depan investornya, dia minat, dananya dikasih 100.000 US dollar. Kalau kurang ditambahin. Coba bayangkan. Mantap, Prof. So, ya, satu, saat ini mulai tertibkan ya dunia digital Anda. Buatlah profil yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang positif. Mengenai sekolah Anda, mengenai teman-teman yang Anda ajak berkomunikasi, semuanya positif. Ya, kalau HRD itu gampang kok sekarang searching, bukan lihat CV Anda. Ya, wah ini bohong semua. Kalau cerita Anda yang cerita, siapa yang percaya? Ya,
Tapi dunia digital tidak bisa bohong. Perbaikin itu supaya profil Anda positif di mata dunia. Kedua, jadilah entrepreneur. Jangan mengandalkan ijazah untuk mencari kerja. Oke, Prof. Oke? Nah, mudah-mudahan satu kali kita bisa ketemu di sesi entrepreneurship. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Sally, tadi sudah banyak nasihat dari Pak Prof kita. Jadi kembangkan entrepreneurship Anda. Mungkin ide-ide juga dari Pak Prof kita pun banyak sekali sebenarnya. Coba nanti baca jurnal Prof mengenai The Power of Jamu. Coba kembangkan nanti gimana teknisnya. Mungkin Sally nanti kelihatannya nanti akan jadi pengusaha jamu yang modern. Gimana ya? Mungkin teknologi. Mungkin salah satu. Jadi Pak Profesor kita ini punya banyak ide. Jadi coba ada dibaca jurnal Pak Prof mengenai The Power of Jamu. Mungkin salah satu solusi nanti itu nanti. Gimana cara ya dan seterusnya. Oh iya, saya jadi ingat nih. Bukunya Erlangga jangan salah dibaca ya. Saya punya buku yang diminta-minta itu dipaksa-paksa tuh sama Erlangga. Ya, bukunya mengenai brief. Ya, Brief, itu ya. nanti ya brief ya. Kiat sukses mengelola bisnis. Itu cerita. Nanti bacalah itu cerita ya, tidak pusing seperti textbook. Ya, nanti Pak Mangasi bisa bantu tuh. Ya Pak, siap. Ya. Dan terjangkau, harganya sangat terjangkau. Isinya cerita-cerita lah ya. Tapi kalau Anda mau terinspirasi menjadi entrepreneur, nah itu barangkali pernah saya diminta untuk menulis cerita-cerita bagaimana seorang entrepreneur itu bisa dibentuk. Ya. Kalau mengenai jamu jangan takut ya. Enggak tahu saya di Medan ya. Kalau di Jakarta satu jamu bisa antara 5.000 sampai 35.000 satu botol. Tidak termasuk ongkos kirim. Ya, saya nggak tahu di Medan apakah bisa dibuat jamu yang enak, cocok dengan selera di sana. Ya, dengan resep-resep lokal, asal bersih, Anda pakai digital marketing. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Penjelasannya. Demikian Sally ya, saya rasa cukup jelas jawaban dari Pak Prof tadi. Waktu kita masih ada 15 menit lagi nih, Prof ya, sedikit lagi. Iya, baik. Sampai Pak Moderator. Ya, silakan. Pak Moderator boleh mengajukan pertanyaan kepada Prof Bernard. Oh, silakan Pak Andre ya, Pak Andre. Ya. Ya. Silakan Pak Andre. Ya, Pak. Selamat sore, Pak Prof Bernard. Sore, Pak Andreansan. Salam kenal. Salam kenal. Ini ya saya bertugas di dosen di IB, Prof. Siap. Nah, selain itu saya juga mengelola suatu perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing, Prof. Jadi kita ada supply security, cleaning service, dan driver, Prof. Sudah sejak tahun 2003, 17 tahun yang lalu. Ya saat ini di masa COVID memang di pandemik ini ada terpengaruh khususnya untuk kita supply di hotel, Prof. Hotel karena hotel yang kena dampaknya, sangat kena dampaknya. Tapi kalau di perusahaan lain seperti bank dan lainnya tidak. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Prof. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur ya, Prof, di masa pandemi ini supaya bisa tetap survive, Prof. Karena terus terang ya kalau yang kita kan outsourcing artinya kalau dia tidak perusahaan itu seperti hotel kemarin itu tidak menggunakan tenaga security tersebut, otomatis personilnya kita rumahkan itu, Prof. Jadi ya cuman kan kita kira-kira bagaimana, karena saya lihat kalau dari info yang didapat pandemi ini bisa sampai akhir Desember, Prof. Akhir Desember, jadi mungkin mulai bisa agak lebih bagus itu Januari. Tapi ya apa yang harus kira-kira supaya ya ini seorang entrepreneur ya, Prof, supaya bisa tetap survive di masa pandemi ini, Prof. Terima kasih, Prof.
Baik, Pak Adriasan. Mungkin jangka sekarang memang sulit bagi semua ya. Kami di Marta Tilar Group juga punya perusahaan outsourcing, juga mengalami hal yang sama. Ya. Jadi memang terutama di industri-industri yang memang tidak boleh beroperasi, itu memang tenaga outsourcing-nya kemudian tidak bisa bekerja. Ya. Nah, memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan jangka pendek. Yang pertama itu kita melakukan efisiensi pasti. Ya, di beberapa ini saya bicara in general ya. Ya. Ada di beberapa kebijakan yang kita berusaha sangat-sangat keras. Ini saya rasa kebijakan yang sangat bijak ya, yaitu tidak mem-PHK. Jadi usahakan tidak mem-PHK. Nah, apa yang dilakukan? Tetap akan bekerja, tetapi tidak penuh. Itu saya rasa juga dilakukan di hotel-hotel. Ada yang dirumahkan tetapi tidak dipecat, ya tidak di PHK, tapi dirumahkan dan tidak bergaji atau gajinya mungkin dipotong dan sebagainya. Jadi mungkin saya pesan juga kalau Pak Andri bisa membantu ini akan sangat banyak membantu masyarakat kita. Jadi jangan di PHK-kan, tetapi dicari jalan keluar, meskipun mereka mungkin gajinya dikecilkan dan sebagainya, tetapi masih punya pendapatan. Dan ini tidak panjang lah, misalnya 3 bulan atau paling lat nanti Desember ya, kita berharap sudah mulai menggeliat. Di Jakarta saya rasa bulan Juli ini sudah akan mulai menggeliat, karena retail sekarang sudah mulai bergerak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang positif, karena tadi saya bilang, retail ini kritikal sekali. Begitu retail bergerak, semua bergerak, Pak. Ya, karena kalau retail ini kan yang mengkonsumsi ya, mengkonsumsi. Kalau nggak ada yang dikonsumsi, semua berhenti, sampai ujung-ujungnya berhenti. Tapi begitu ini mulai retailnya bergerak, nanti pabrik-pabrik ini akan mulai menggeliat semuanya. Jadi mudah-mudahan itu kita usahakanlah, bahkan kalau di factory kami juga kita melakukan multi skill ya. Semua orang harus bisa melakukan banyak hal supaya bisa lebih efisien. Ya, dan mungkin kalau bisa memang sangat terpaksa dengan sangat luar biasa terpaksa ya tadi ya, usahakan jangan di PHK supaya semua nanti akan bisa bergerak. Kalau PHK itu berhenti semua, dia tidak punya duit, tidak punya apa, semua susah nanti. Tapi kalau ada ya, kalau kata Pak Jokowi kan berbagi beban. Ya, berbagi beban. Ya, meskipun gajinya kecil dikecilin, sebagian kerja, sebagian enggak, tapi masih ada uang lah untuk dia makan dan sebagainya. Berbagi beban. Nah, mudah-mudahan dengan pola itu negara kita bisa recovery-nya lebih cepat daripada di PHK. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi bersama ya, bukan solusi yang terbaik, tetapi dari antara yang paling buruk barangkali bisa memberikan semangat untuk perbaikan ke depan. Saya rasa itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak di dunia perhotelan itu supaya mudah-mudahan bisa. Sebetulnya orang itu sudah gerah ya, kepengen pergi jalan-jalan, kepengen nginep lagi, saya kepengen ke Medan makan durian. Aduh, luar biasa ya. Jadi saya rasa kemudahan ini bisa segera diatasi. Ya memang Prof, tapi masalahnya kan memang awalnya itu ada dilakukan seperti yang Prof katakan. Artinya misalnya ada pengurangan 10 orang, mereka misalnya awalnya 20 orang, tetap bekerja 20 orang, tetapi mengurangi jumlah hari kerja. Nah, juga, tetapi kita kan juga punya masalah ya, Prof. Artinya kan kalau BPJS nggak bisa yang bayar hanya 10 orang. Nah, BPJS itu tetap harus bayar 20 orang, Prof. Sementara perusahaan kan bayarnya 10. Nah, itu yang jadi kendala juga. Jadi kita memang kalau untuk jangka pendek, ya oke lah, nggak masalah ya, Prof. 1-2 bulan. Tapi kalau ini yang kejadiannya udah bisa sampai dari bulan 3 sampai nanti bulan 12, itu yang agak masalah, Prof. Jadi kan jadi agak pusing juga ya, Prof. Kadang kan satu sisi kan tadi Prof katakan adanya efisiensi, tapi satu sisi juga kita ya ada biaya-biaya yang timbul kan, Prof, seperti itu. Nah, memang kita sudah berusaha karena memang tidak sampai hotel ini tidak sampai tutup.
Tapi dia tetap beroperasi, hanya dia mengurangi jumlah orang. Dan juga memang tadi juga memang betul juga kata Prof, dia hotel ini juga melakukan efisiensi, Prof. Artinya selain mengurangi orang, dia juga mengurangi pendapatan. Jadi otomatis ya dia melakukan efisiensi, Prof. Nah, jadi makanya, nah ini satu sisi kita kan serba sulit ya, Prof. Ya memang tadi Prof katakan ya mudah-mudahan sih setelah Desember itu bisa normal kembali ya. Kita memang beritahukan kepada personil kita ya sementara memang stay at home di rumah, dirumahkan, tapi juga tadi yang disarankan oleh Prof juga bagus. Jadi ada multi talent ya, artinya kalau dia nanti security-nya tidak terpakai, dia punya talent sebagai supir, nah jadi dia juga bisa sebagai supir. Ya itu memang bagus juga Prof yang Prof sarankan. Terima kasih Prof. Terima kasih sama-sama. Pak Andre, ini mungkin bisa saya simpulkan Pak Andre nanti setelah Desember mungkin kelabakan Pak Andre nanti untuk mensupply. Nanti pesan Jokowi itu, pesan Presiden kita, ledakan pariwisata Pak Andre. Jadi jangan khawatir dulu Pak Andre. Oh iya, mudah-mudahan lah itu amin ya kita juga harapkan. Amin. Jangan lupa sama saya Pak Andre ya kalau sudah meledak. Iya. Oh, boleh Pak Asrul. Pasti ingat kita Pak Asrul. Jangan khawatir Pak Andre. Saya yakin bulan 12 Pak Andre kelabakan untuk mensuplai. Kita nanti harus minta Pak Asrul jadi konsultannya juga. Oke. Waktu kita ini gimana Prof? Ada 5 menit lagi Prof. Apakah Pak Prof bersedia untuk satu pertanyaan atau kita tutup? Saya bacakan. Silakan, mungkin bisa di summary atau bagaimana kalau sudah tidak ada yang ditanyakan. Oke ya. Jadi ini kata mungkin penutupan dari saya bahwa ada beberapa kesimpulan yang sudah saya catat, mungkin tidak semuanya, bahwa jadikan pandemi itu sebagai trigger. Jadi bukan pandemi itu menjadi suatu ancaman, tetapi sebagai trigger. Bagaimana kita supaya berusaha lebih maksimal. Kemudian tadi kesimpulan yang cukup menarik juga ada saya catat di sini bahwa jangan khawatir. Ini pesan Jokowi juga ini Pak ya. Indonesia itu modal utamanya adalah salah satu adalah social behavior yang Bapak Prof tadi jelaskan. Punya kemampuan adaptability yang sangat hebat. Ya Prof, solidaritas yang sangat kuat, ini modal untuk bisnis dan ketahanan, durability kita. Jadi ini ternyata modal-modal yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa bangsa-bangsa yang lain ya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu juga Prof. Kemudian kesimpulan yang lain bahwa jadilah banyak sekarang terjadi entrepreneur karena keterpaksaan. Jadi Sally Evianti jadilah entrepreneur tadi ya, walaupun sepertinya terpaksa tetapi itu merupakan peluang yang hebat. Kesimpulan yang berikutnya adalah mungkin tadi Pak Prof sudah berulang kali menjelaskan UKM menjadi penyangga ekonomi Indonesia. Ini peluang bisnis. Dan tadi di awal tadi konsumsi menjadi penopang utama pendapatan nasional. Berarti apa? Daya beli masih hebat, masih ada daya beli, ekonomi akan bangkit. Demikian kesimpulan yang saya bisa simpulkan. Saya rasa acara kita mungkin sudah berakhir Pak Prof ya. Terima kasih Bapak kehadiran Pak dosen-dosen kita di sini. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang cukup menarik, termasuk pertanyaan dari Pak Andre. Ya, saya ucapkan terima kasih semua kepada dosen-dosen IB, mahasiswa yang sangat antusias. 237 orang Prof partisipannya. Ya. Ini mungkin saya senang sekali. Sangat menarik. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa kemudian Prof memberi topik-topik yang lebih ke arah entrepreneurship lah. Mungkin biar supaya lebih lengkap nanti ke Pak Andre-nya gitu. Oke, Pak Damaris Purba, Pak Ketua Pak Profesor Amrin Fauzi, Pak. Ini acara mungkin kita akan akhiri di sini. Tentunya saya serahkan dulu ke Pak Purba ya. Silakan Pak Purba untuk ditutup atau bagaimana? Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Bernard, Pak Andrian, salam ketemu lagi. Dan buat
Pak Prof. Amrin juga, Ketua STIE. Terima kasih kami ucapkan dari Penerbit Erlangga, terkhusus buat mahasiswa STIE IB. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Semoga di event berikutnya, di webinar berikutnya, bisa kita lebih baik lagi untuk materi dan narasumber yang lebih bagus lagi. Mohon maaf Pak Asrul dan semuanya atas kekurangan kami, atas mungkin ada yang suaranya tidak terdengar, videonya mungkin macet, ya mudah-mudahan ke depan bisa kami perbaiki. Ya, mungkin itu Pak Asrul dari kami, Penerbit Erlangga. Oke, terima kasih. Jadi kita live Pak ya, Pak Prof ya, kita live ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Bernard, Pak Asrul, Pak Damares, semuanya. Terima kasih ya Pak Asrul. Salam Saya- sehat semuanya. Prof. Amir Fauzi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Thank you for today, sir. Terima kasih Pak Bernard. Thank you materinya, Prof. Terima kasih semuanya. Buang apa teman? Buang apa tuh? Puyuh bang. Puyuh. See you again. Selamat sore buat kita semua. Terima kasih.